Halo, selamat datang di Ruang Ngobrol. Nah, kali ini saya sendirian. Kali ini saya ingin bahas soal drama Korea yang belum lama ini tamat bisnis proposal. Kenapa sendirian? Karena emang Mas Bagas nggak nonton, terus kebetulan teman-teman juga nggak ada yang nonton. Tapi ini saya pengen banget bahasnya karena somehow bisnis proposal ini sangat enjoyable buat saya tuh bukan bukan penikmat drama Korea banget ya. Drama-drama Korea yang tak tonton tuh biasanya yang agak berat-berat kayak apa namanya tunnel apa gitu. Nah, atau yang ringan banget model Houseplay. Houseplay itu bagus banget, saya suka Houseplay. Kawan-kawan pengen ngomongin deh soal Houseplay. Nah, bisnis proposal ini saya tahu diangkat dari webtoon, ada teman yang ngasih tahu kemudian dia bilang, "Coba tonton deh. Eh, Kayaknya kamu bakal suka deh kayaknya." Saya tuh kebetulan suka cerita-cerita romance ya, umumnya banyak romance aku suka macam-macam. Nah, coba deh bisnis proposal. Satu episode pertama, what the fuck lah, cici banget. Gilanya banget episode pertama itu. Apa ya, cheesy, klise, terus apa namanya, klise banget lah, nggak apa sih ini, terus norak banget lah. Kayak your usual romance biasa. Nah, kemudian lanjut ke episode berikutnya, tetap klise, tapi pemaparannya itu sangat sangat enjoyable. Nah, di sini saya apa namanya mulai bisa ngehook. Saya tuh nonton satu hari 10 episode. Minggu tamatnya itu kan Selasa ya. Sabtu Minggu itu saya maraton. Sabtu malam itu maraton sampai sahur, terus sampai episode 10, gila. Saking bagusnya ini, kayak Houseplay kemarin saya juga maraton 4 hari tamat. Saking saking ngehooknya. Kalau kalau saya ngehook banget tuh memang biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial sih dari bisnis proposal ini. Ini adalah your usual Korean romance, di mana seorang CEO jatuh cinta sama uh, perempuan dengan kasta rendah ya, pada rakyat jelata lah kasarnya. Dalam hal ini dia pegawainya, kebetulan pegawainya. Tapi ini kalau belum tahu, ini tuh plot umum buat drakor drakor romance, plot umum yang bagaimana ceweknya itu bisa dapat the man his dream gitu. Dan ini juga plot umum yang dipakai di novel-novel buat Wattpad juga. Sebenarnya saya tuh sangat benci trope ini tuh, karena apa ya, menjual mimpi banget lah, dan apa ya, nggak masuk akal gitu loh. Di luar dugaan kok malah saya bisa suka banget ini, karena eh, selain yang downtrack itu, di tangan aktor-aktor yang berbeda, ini nggak akan sebagus ini sih. Bakal jadi kering banget, bakal jadi nggak enak ditonton banget, bakal jadi menyebalkan sekali. Tapi untungnya pengarahannya dan aktor-aktornya emang bagus, melakukan tugasnya dengan baik. Mungkin malah agak di atas rata-rata ya, jadi it's a good, jadi akhir produknya bagus banget. Nah, yang kemudian berbeda dari apa namanya CEO dan rakyat jelata pada umumnya adalah bagaimana Hari, ceweknya Hari, yang cowoknya Kang Temo ya, Hari ini digambarkan dia tidak memiliki rasa minder dalam artian rasa minder sebagai aku tuh apa, nggak pantas buat kamu, nggak ada itu, tapi perspektifnya berbeda. Karena pinternya adalah Hari itu dari kecil emang dia udah bersahabat dengan second leadnya Yong Yong Sho ya, kebetulan anak orang kaya juga, jadi dia udah terbiasa ber, berada di dekat orang kaya, jadi dia tidak minder sama Temo karena kekayaannya, tapi dia merasa apa, nanti ini akan jadi ribet kalau aku pacaran sama kamu, kalau aku karena perbedaan kita itu kemudian akan, dan kemudian aku itu pegawaimu, kamu direktur, ini akan jadi masalah baru buatku juga sama buatmu. Nah, itu penekanannya tuh di sini, bukan keminderan-keminderan yang aduh aku nggak pantas buat muda dan sebagainya. No no no, nggak itu maksudku. Itu yang bagus sih, itu yang biasanya di approach sama
serial-serial sejenis yang menyebalkan sih ya, karena ceweknya cenderung nggak punya rasa, ya dia kebetulan cuma cewek cantik yang dicintai CEO gitu aja, itu menyebalkan. Tapi ini enggak, layernya ada. Jadi di balik semua keklisian itu dia masih punya layer. Ini mungkin yang kunci yang bikin serial ini lebih bisa dinikmati, karena kita kita nggak sebal sama karakter utama, terutama cowok ya, terutama aku cowok nonton kayak gitu, kalau ceweknya apa namanya stereotip banget tuh, menyebalkan banget. Kayak dia tuh seperti eh, dikasih durian runtuh dulu. Ini enggak, si Hari dan Temo sendiri harus berjuang untuk bisa relationshipnya ini work, dan awalnya pun dari segala macam drama itu. Nah yang kedua adalah bagaimana elemen-elemen cheesy-nya, elemen-elemen klisenya itu digarap dengan sangat-sangat nggak ngerti ya, aku juga nggak ngerti kenapa kok bisa sebagus itu, padahal gombalannya Temo tuh kalau kalau di bahasa Jawa itu jelek banget sih. Ada gombalan soal kartu kredit itu what the fuck banget. Aku tapi dengernya juga lucu gitu loh, bukan 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 pengen nabok orangnya, tapi malah anjir ini bisa works ya. Bagaimana ini kemudian agak membuat saya berpikir ya, kalau sebenarnya kita nggak butuh sesuatu yang original sih. Kita nggak harus butuh sesuatu yang original, sesuatu yang daur ulang pun oke, asal kamu bisa mengemasnya dengan bagus. Kita nggak butuh kita nggak selalu butuh sesuatu yang magnificent, sesuatu yang kritik dan lain sebagainya. Enggak, kadang-kadang kita, kalau kita cuma pengen pure hiburan aja, this kind of series itu works banget. Bagaimana kita ngelihat gombalannya Taimu, bagaimana Hari tarik ulurnya, itu klise banget, tapi deliverynya enak, karena mungkin sekali lagi karakternya itu berlaku seperti manusia, tidak seperti boneka. Dalam artian Taimu itu orang narsis banget ya, tapi dia juga punya keresahan-keresahan yang kemudian ditunjukkan juga. Hari juga begitu, dia digambarkan sebagai cewek yang capable, tapi dia memang lahir di keluarga yang kurang berada, makanya ya mentok aja di sini pencapaiannya. Tapi untuk orang yang hidup di keluarga seperti ini, pencapaiannya itu bisa dibilang luar biasa. Sebagai pegawai dia juga berprestasi, dan jadi segala macam bullying ke dia itu invalid, dan dia merasa bisa stand up gitu loh, untuk bersama dengan Taimo pada akhirnya gitu. Ending makanya itu ada dua itu sih yang mungkin aku bener-bener suka banget, bagaimana kekelisahannya ini works, terus bagaimana karakternya itu juga punya punya hati, mereka bertindak layaknya manusia, walaupun digambarkan dengan komikal ya, karena ini dari webtoon ya, jadi ada beberapa adegan khas webtoon yang kemudian diterjemahkan ke dalam sini dengan sangat komikal, tapi itu works ya, tapi itu works karena emang dari awal juga kelakuannya mereka seperti itu. Nah kemudian yang ingin saya omongkan, seperti biasa bagaimana second pairingnya itu malah lebih menonjol dalam artian apa ya, masalah mereka itu lebih pelik, kepribadian mereka juga lebih nggak klise. Makanya second leadnya ini bisa masuk. Kalau aku pribadi, aku lebih suka Yongso daripada Hari ya, karena emang selera aku seperti itu sih. Kemudian dinamika hubungannya juga lebih rumit, yang untungnya mereka berdua, dua pasangan ini dapat porsi yang nggak seimbang, tapi yang second leadnya ini juga dapat porsi yang pas, nggak seimbang sama Hari Taimo, tapi pas saja. Kemudian resolusi konflik masing-masingnya juga
tergambarkan dengan oke. Ada plot twist, beberapa plot twist di akhir sih, tapi itu juga oke lah, walaupun tidak resolutif banget, jadi masih membuka ruang kalau mereka nggak menikah dan lain sebagainya, masih terbuka ruang untuk cerita. Kadang happy ending itu nggak harus terlalu berakhir dengan eh, si anu menikah dengan enggak, mereka bercukup mereka bersama aja, mereka bahagia bersama, itu kadang-kadang cukup satisfying juga sih. Mungkin itu aja sih yang ingin saya bicarakan soal apa business proposal ini. Ini serial sangat menghibur, makanya saya pengen ngomong sesuatu tentang ini karena sangat menghibur buat saya. Dan jangan ditonton pas puasa ya, ada adegan-adegan yang tidak layak tonton ketika puasa, nanti mengurangi pahala. Oke, itu saja dari saya soal bisnis proposal. Mungkin ke depan kalau ada serial menarik lagi yang intriguing tapi nggak ada yang bisa diajak ngomong, mungkin saya bakal ngobrol sendiri sih. Hospital playlist kali ya. Oke. Thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen juga kalau kalian pengen, ada yang ingin kami obrolin atau pertanyaan apa. Terus jangan lupa juga follow follow medsos kami yang ada di deskripsi ya. Kami semoga channel ini bisa terus menemani teman-teman dan semakin terus berkembang. Thank you.